taala ya nak ya. Ustazah harap anak-anak ustazah selalu semangat. Apapun tugas yang diberikan oleh ustazahnya, anak-anak tetap semangat sebagaimana semangat yang diberikan oleh ustazah-ustazahnya. Jadi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah sehingga hati kita dapat dimudahkan menerima apapun yang diberikan oleh ustazah-ustazah. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka alangkah baiknya kita berserah diri dulu kepada Allah sehingga hati kita dapat diberikan kemudahan-kemudahan dalam menerima pembelajaran dari ustazah-ustazahnya. Jadi, kita awali dengan membacakan doa dari rumah kita masing-masing ya nak ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks pidato. Teks pidato persuasif digunakan untuk menyampaikan sebuah pendapat, aspirasi, ataupun pesan yang berupa himbauan serta ajakan. Pidato ini memiliki beberapa ciri di antaranya. Pertama, adanya kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif merupakan kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan aktivitas. Sebelumnya Ustazah juga telah menjelaskan kepada Ananda macam-macam kalimat aktif. Apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Hari ini Ustazah juga akan mengulangnya kembali. Di mana kalimat aktif itu subjek yang melakukan sesuatu, melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, memang mengerjakan pada saat itu. Contoh, Adi memancing ikan. Jadi, Adi memancing ikan berarti Adi sedang memancing ikan. Yang kedua, adik mandi hujan. Adik mandi hujan berarti adik sedang mandi hujan. Jadi, kalimat aktif ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek yang sedang melakukan aktivitasnya. Jadi, hampir sama sebenarnya dengan kalimat langsung, namun kalimat langsung yang di sini merupakan kalimat langsung yang berupa aktif. Jadi, kalimat aktif itu subjeknya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Kita masuk kepada ciri yang kedua, adanya kosakata di bidang ilmu atau di bidang keilmuan. Boleh di bidang sains, boleh di bidang geografi, boleh di bidang bahasa Indonesia juga boleh, di mana contohnya adalah persuasi. Sama halnya dengan pidato persuasif. Pidato persuasif itu berarti suatu pidato yang berisi suatu ajakan atau himbauan kepada pendengar. Jadi kata lain dari persuasi itu ada ajakan. Namun karena kita memakai istilah teknis, maka kita pakai kata persuasi. Apakah hanya persuasi saja? Tidak, ada yang istilah teknis berikutnya. Ada objektif. Objektif itu kata lainnya tidak memihak, apa adanya. Itu yang disebut dengan objektif. Ada juga kata teknis subjektif. Subjektif itu berarti dia hanya mengutarakan dari dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Itulah yang bersifat subjektif. Otodidak. Mungkin Ananda sudah sering mendengar kata otodidak. Berarti tiba-tiba. Boleh kita artikan sebagai tiba-tiba, boleh kita artikan sebagai kemampuan yang kita miliki secara tidak kita adakan latihan-latihan, namun refleks langsung kita bisa, karena dengan cara kita sendiri. Ada yang disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi ini salah satu istilah teknis atau kata teknis yang berarti perpindahan penduduk dari suatu desa ke kota. Itulah contoh-contoh istilah teknis. Berikutnya, ada yang disebut dengan sinonim. Sinonim ini ciri yang terdapat dalam teks pidato. Ciri kebahasaan ya. Artinya bentuk persamaan dari makna kata yang diucapkan.
Apa saja contohnya? Boleh Ananda sebutkan contohnya, di mana contoh sinonim ini misalnya luas, berarti bisa juga lebar, atau gelap, bisa juga hitam, atau kurus, bisa juga ramping, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan sinonim, artinya persamaan kata. Kita masuk kepada ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang keempat. Kata benda abstrak, lawannya kata benda konkret. Kata benda abstrak ini merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contoh, kekayaan. Kalau kita telaah dari kata kekayaan, berarti perhatian kita fokus kepada harta atau segala harta benda yang dimiliki. Namun, dalam artian kekayaan di sini tidak dapat kita sentuh. Yang kedua, keyakinan. Berarti keyakinan itu sama dengan kepercayaan. Kita meyakini sesuatu, misalnya kita meyakini adanya Allah, namun kita tidak dapat melihat dengan mata. Kita tidak dapat menyentuh dengan tangan kita. Jadi, namun keyakinan itu ada gitu. Itu yang disebut dengan kata benda abstrak. Ada kejahatan, macam-macam kejahatan, namun dari segi kata kejahatan itu ada, namun tidak bisa kita sentuh. Ada rasa, ada janji, ada doa, ada perasaan, dan lain-lain. Yang kelima, ciri kebahasaan teks pidato persuasif ada yang dinamakan dengan kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usulan agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Pada umumnya, kalimat saran ini ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Artinya, kita sebagai pendengar atau pembaca ataupun sebagai seorang penyimak yang diucapkan dengan atau yang diawali dengan kata sebaiknya itu seolah-olah kita diberikan pertimbangan atau perbandingan untuk kita pilih mana yang lebih baik untuk kita. Jadi, kata sebaiknya seharusnya merupakan kalimat yang merupakan bagian dari kalimat saran. Ustazah rasa Ananda paham dengan kalimat saran ini karena itu juga sering kita gunakan atau kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nomor 6, kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ini bertujuan agar pendengar berbuat sebaik yang dikehendaki pemberi pidato. Pada umumnya, kalimat ini ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Mari kita bersihkan lingkungan kita agar hidup kita lebih sehat. Jadi kata mari itu berarti mengajak. Marilah kita budayakan hidup sehat agar kita terhindar dari segala penyakit. Itu juga suatu kalimat ajakan. Ayo, ciptakan kreativitas di lingkungan kita sehingga lingkungan kita lebih indah dan menarik. Terus contoh mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar memberikan sumbangannya semampunya sehingga dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Itu contoh dari kalimat ajakan. Terus selanjutnya ada tolong. Tolong itu juga dapat kita pakai dalam mengawali sebuah kalimat. Atau maksudnya dalam mengawali sebuah kalimat ajakan. Tolong berikan swasembada beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Boleh? Dan masih banyak kalimat ajakan yang dapat Ananda pahami sehingga dari contoh-contoh yang Ustazah berikan, Ustazah harap anak Ustazah dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Oke, yang terakhir, kalimat arahan. Kalimat arahan merupakan kalimat
yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca ataupun pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ditandai dengan penggunaan kata harus. Apa contohnya? Contoh, minumlah obatmu sesuai dengan ketentuan dokter. Contoh yang kedua, parkirkan kendaraanmu dengan benar agar tetap aman saat kau tinggalkan. Di sini dapat Ananda lihat kalau dalam kalimatnya tidak ada kata harus. Namun, tidak semua kalimat arahan itu menggunakan kata harus. Tapi dapat kita pahami dari makna kata yang disampaikan pada kalimat tersebut memberikan ajakan atau arahan kepada kita. Sehingga kita dapat memahami atau memaknai kata itu untuk kita ikuti. Itulah contoh dari kalimat arahan. Mungkin sampai di sini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga yang Ustazah sampaikan pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan untuk Ananda. Jadi, di sini dapat Ananda pahami dari kaidah kebahasaan yang ada dalam teks pidato, dapat Ananda bedakan mana kalimat arahan, kalimat ajakan, kalimat saran, dan sebagainya. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran dari Ustazah Ina, Ustazah harap anak-anak Ustazah mampu memahami apa yang Ustazah sampaikan. Dan harapan Ustazah yang paling penting, anak-anak Ustazah harus berani dalam mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustazah. Ustazah, kalau Ananda semangat, Ustazah makin semangat. Sebelum Ustazah tutup video Ustazah, Ustazah akan memberikan pantun kepada Ananda. Pohon manggis, pohon semangka. Salam manis dari Ustazah Ina. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.